Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata tentang seorang majusi yang menyembah api pada zamannya Syekh Malik bin Dinar. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Arido TV. Diceritakan di zamannya Syekh Malik bin Dinar ada dua orang majusi yang menyembah api. Kemudian si sang adik berkata kepada sang kakak, "Saudaraku, engkau telah menyembah api ini selama 73 tahun dan saya menyembahnya selama 35 tahun. Maka kemarilah, lihatlah apakah api ini membakar kita atau seperti halnya dia membakar selain kita dari orang yang tidak menyembahnya. Apabila api ini tidak membakar kita, maka kita akan menyembahnya. Apabila membakar kita, maka mari kita tinggalkan, jangan sembah." Kemudian keduanya menyalakan api. Kemudian sang adik berkata kepada sang kakak, "Apakah engkau yang meletakkan tanganmu lebih dulu? Apakah saya yang lebih dulu?" Kemudian sang kakak berkata kepada sang adik, "Kamu aja yang lebih dulu." Setelah melalui instruksi kakaknya disuruh duluan, kemudian sang adik meletakkan tangannya lebih dulu. Setelah diletakkan, jari-jarinya tersebut terbakar oleh api. Kemudian ditarik lagi tangannya dan berkata sang adik, "Oh, saya menyembahmu selama sekian tahun, tapi kamu menyakiti saya," kata adiknya tersebut. Kemudian sang adik berkata, "Wahai saudaraku, marilah kita menyembah pada zat. Apabila kita melakukan dosa dan kita telah meninggalkannya selama 5 tahun, selama 500 tahun, untuk mengampuni kita dengan taat 1 jam dan membaca istighfar 1 kali, meminta ampunan 1 kali." Kemudian keduanya itu sepakat dan berkata, "Kami akan berangkat atau suan kepada orang yang bisa menunjukkan kita pada jalan yang lurus." Kemudian keduanya sepakat, pendapatnya itu sama, untuk sowan kepada Syekh Malik bin Dinar, dan mereka bertujuan untuk menemui Syekh Malik bin Dinar di kota Basrah, di perkampungan Basrah, di kota Basrah, yang mana Syekh Malik bin Dinar tersebut di kota Basrah memberikan wejangan atau berbitatu kepada untuk halayak masyarakat umum
Ketika nyampe di Basra dan mereka melihat, keduanya melihat Malik bin Dinar, kakaknya itu berkata kepada adiknya, sungguh telah jelas kepadaku saya tidak akan masuk Islam, kata kakaknya, dan telah saya lewati semua umurku di dalam menyembah api. Ketika saya masuk Islam, maka keluargaku akan menghina atau mencela saya. Dan api lebih saya senangi ketimbang saya dihina oleh keluarga saya. Kemudian adiknya berkata, jangan kau kerjakan seperti itu, karena penghinaan keluargamu sewaktu-waktu akan mereda, sewaktu-waktu akan hilang. Dan api itu tidak akan hilang selamanya. Akan tetapi kakaknya itu tidak mendengarkan. Karena kakaknya tidak mendengarkan, adiknya berkata kepada kakaknya, terserah kamu apa yang kau hendaki, wahai orang yang celaka. Kemudian kakaknya kembali pulang, dan adiknya itu mendatangi Syekh Malik bin Dinar beserta anak-anaknya dan istrinya, dan duduk di hadapan Malik bin Dinar sehingga perkumpulannya itu, pengajiannya itu selesai. Kemudian sang adik tadi berdiri menghampiri Syekh Malik bin Dinar dan mengabarkan dengan apa yang terjadi, dengan cerita-cerita yang telah terjadi pada dirinya serta kakaknya. Dan adiknya tersebut meminta kepada Syekh Malik bin Dinar untuk menuntun karena dia mau masuk Islam, dan juga kepada anak-anaknya dan istrinya agar supaya dituntun untuk masuk Islam. Kemudian Syekh Malik bin Dinar menuntun mereka kepada Islam, untuk masuk Islam. Setelah itu mereka hendak pulang bersama keluarganya, hendak pulang. Kemudian Syekh Malik berkata kepada orang tersebut, jangan pulang dulu sehingga kami mengumpulkan sesuatu dari murid-murid saya ini, kata Syekh Malik bin Dinar. Kemudian orang tersebut berkata, saya tidak mengharapkan sesuatu, Syekh. Setelah berkata seperti itu, orang tersebut pulang dan masuk kepada tempat reruntuhan, sampai pada tempat reruntuhan. Kemudian orang tersebut di tempat reruntuhan itu menemukan sebuah rumah. Kemudian rumah itu ditempati. Ketika waktu pagi, besoknya waktu pagi, istrinya itu berkata, pergilah ke pasar, kepada suaminya, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan dan berdapat upah, berilah sesuatu untuk kami makan. Kemudian sang suami pergi ke pasar dan tidak ada satu orang pun yang memperkerjakannya.
Kemudian orang tersebut berkata kepada dirinya sendiri, saya bekerja untuk Allah. Dan kemudian orang tersebut masuk kepada reruntuhan yang lain, dan di sana dia solat maghrib. Kemudian kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Setelah sampai di rumahnya, si istri berkata kepadanya, kamu tidak mendapatkan sesuatu, kamu tidak membawa sesuatu. Si suaminya tadi berkata kepada istrinya, saya telah bekerja untuk raja hari ini, tapi raja belum memberikan sesuatu kepada saya. Dan suaminya berkata, dan raja berkata dia akan dia akan memberikanmu besok. Mungkin raja akan memberikanmu besok. Maka mereka sekeluarga bermalam dalam keadaan lapar. Setelah pagi hari, orang tersebut pergi lagi ke pasar dan tidak menemukan pekerjaan. Maka orang tersebut mengerjakan seperti yang dikerjakan kemarin dan pulang ke istrinya dengan tangan kosong dan berkata kepada istrinya bahwasanya raja hari ini berjanji kepadaku sampai hari Jumat. Maka ketika masuk waktu pagi di hari Jumat, orang tersebut pergi ke pasar dan tidak menemukan pekerjaan lagi. Maka yang dikerjakan seperti yang dikerjakan kemarin-kemarin. Ketika akhir siang, ketika sore hari, orang tersebut sholat 2 rakaat dan mengangkat kedua tangannya kepada langit dan berdoa, wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakan saya dengan masuk Islam. Maka dengan kehormatan agama ini, agama Islam ini, dan dengan kehormatan hari ini yang mubarak, maka hilangkanlah kesusahan keluarga saya, tentang nafkah keluarga saya dari hati saya, kesulitan untuk menafkahkan keluarga, dan saya malu sekali kepada keluarga saya, dan saya khawatir dari perubahan hal tingkah laku mereka. Saya takut sekali, saya khawatir akan perubahan tingkah mereka karena baru masuk Islam. Maka ketika masuk pagi dan waktu zuhur telah datang, kemudian orang tersebut pergi ke masjid jami untuk melakukan sholat Jumat. Dan di belakang anak-anaknya perutnya lapar sekali. Setelah itu datanglah seseorang ke rumahnya dan mengetuk pintu. Kemudian istrinya membukakan pintu. Ternyata itu adalah seorang laki-laki yang tampan. Di tangannya itu sebuah piring atau baki dari emas yang ditutup dengan sapu tangan yang terbuat dari emas. Orang laki-laki tersebut berkata kepada si perempuan tadi, ambillah ini
dan katakanlah kepada suamimu, ini adalah ongkos pekerjaannya di 2 hari yang lalu. Apabila dia menambah pekerjaannya, maka kami akan tambah ongkosnya. Kemudian si perempuan tadi mengambil baki tersebut yang terbuat dari emas. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya itu ada uang 1000 dinar. Kemudian si istrinya tadi mengambil 1 dinar dan pergi ke tukang penukar mata uang asing. Dan ketepatan tukang penukar mata uang asing tadi adalah orang Nasrani. Kemudian dinar tadi ditimbang, ternyata lebih dari 1 miskol, 2 miskol, dan si tukang penukar mata uang itu melihat ukiran yang ada di dinar tadi, maka dia tahu bahwasanya dinar itu hadiah akhirat. Kemudian si tukang penukar mata uang asing tadi berkata kepada si perempuan itu, dari mana kamu mendapatkan ini? Dan di tempat mana kamu menemukannya? Kemudian si perempuan tadi menceritakan ceritanya. Kemudian si tukang tukar mata uang asing itu berkata kepada si perempuan tadi, tuntunlah saya untuk masuk Islam. Kemudian si tukang tukar mata uang asing itu masuk Islam, kemudian menyerahkan kepada perempuan tadi, memberikan kepada perempuan itu 1000 dirham dan berkata, pakailah uang ini, apabila sudah habis maka beritahukanlah saya. Kemudian si perempuan itu mengambil uang pemberian tukang tukar mata uang asing tadi dan memberikan makanan yang bagus-bagus. Ketika suaminya si perempuan itu sholat maghrib dan hendak ingin pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, dia membentangkan sapu tangannya dan sholat 2 rakaat, dan sapu tangan tersebut dipenuhi dengan debu, dan berkata kepada dirinya sendiri, apabila istri saya nanti bertanya, maka saya akan katakan ini adalah tepung yang ongkos yang saya kerja, yang telah saya kerja, ongkos kerja. Kemudian pulanglah si orang laki tersebut ke rumahnya. Ketika masuk ke rumah, dia menemukan perabotan rumah yang tersedia, beli perabotan rumah lengkap, dan menemukan aroma masakan. Kemudian si laki-laki tersebut meletakkan sapu tangan yang dibawa tadi itu di samping pintu supaya tidak diketahui oleh istrinya. Kemudian si orang laki-laki tersebut, suaminya tadi bertanya kepada istrinya, kok bisa dia masak masakan, dari mana dia dapat uang, dan dari mana perabotan rumah yang ada di rumah ini. Kemudian si perempuan tadi, istrinya, menceritakan kisah yang terjadi di hari itu. Kemudian si suaminya bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud syukur, istrinya bertanya,
yang ada di sapu tangan tadi. Apa isinya yang ada di sapu tangan tadi? Kemudian si laki-laki, si suaminya berkata, jangan kau tanyakan itu. Kemudian si orang laki-laki tadi menghampiri sapu tangan itu dan hendak membuang debu yang ada di dalamnya. Kemudian si suami tersebut membuka sapu tangan itu dengan izin Allah. Ternyata di dalamnya berisi tepung. Kemudian si orang laki-laki itu sujud sujud syukur kedua kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang laki-laki beserta keluarganya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka wafat. Demikianlah cerita ini, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dari cerita ini adalah kisah nyata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.